Selamat siang, Ini diinfak dulu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Kami dari klinik Salus Medika akan mengadakan bincang-bincang bersama Dr. Siti Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dahulu, Dr. Siti Chandra ini adalah adik kelas saya waktu kami sama-sama belajar menjadi spesialis kedokteran fisik di FKUI. Dari saat kuliah, beliau ini sudah pintar, kemudian enak juga kalau menjelaskan segala sesuatu gitu. Dan setelah lulus, Dr. Siti Chandra ini sudah mengikuti banyak fellow, khususnya sekarang sudah menjadi konsultan kardiorespirasi untuk di bagian rehabilitasi medik. Dr. Siti Chandra ini bertugas di Rumah Sakit Pusat Persahabatan, jadi khusus untuk paru-paru, dan juga selama pandemi ini Dr. Siti Chandra juga sebagai dokter rehabilitasi medik di Wisma Atlet. Jadi banyak sekali pengalaman yang sudah pengalaman berhadapan dengan pasien-pasien COVID selama pandemi ini dan menangani rehab medik untuk pasien yang COVID ya, baik pada saat baru terdiagnosa sampai yang sudah dengan pemulihan. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama saya akan ajak bincang-bincang bersama dengan Dr. Siti Chandra ya. Biasa kita panggil adalah Dr. Chandra ya. Dr. Chandra, apa kabar? Dr. Chandranya baru saja selesai dari visite pasien ya, jadi mungkin lagi masih siap-siap. Ya, jadi pasien-pasien yang pasca COVID yang terutama datang ke klinik Salus Medika, kalau yang sudah mengalami penyembuhan biasanya baru melakukan program rehab medik di Salus Medika. Tapi kalau misalnya pasien mengalami COVID mulai dari saat terdiagnosa, baik dan yang saat ini yang kami bahas adalah yang masih pada saat mulai yang isoman ya. Jadi kita tidak membahas yang dirawat di rumah sakit, yang isoman dan yang pasca menderita COVID-19 ini, kenapa harus mengikuti program rehabilitasi medik. Dan yang kali ini kita akan membahasnya, terutama kita fokuskan kepada latihan pernafasan. Ya, nah sekarang kenapa kita itu perlu melakukan latihan pernafasan, kemudian kapan kita mulai melakukan latihan pernafasan, ya. Nah ini ya Dokter Chandra, halo, apa Hai kabar? Teteh, Terima kasih, Alhamdulillah. ya, makasih ya udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol siang ini. Baru Sami-sami beres, kalau buat Teteh mah semua dah. baru beres pasien ya. Iya, masih berkeringat. Nah, ini mau mulai aja nih Dokter Chandra. Mangga Teteh. Ini mungkin ya yang banyak yang dinanyain tuh ya, kenapa sih perlu latihan pernapasan? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu, terima kasih Teteh, Dokter Joyeni, saya manggilnya Teh Yeni. Aduh, ini mah senior kesayangan, tempat saya ngerengek-ngerengek selama sekolah. Ya, juga teman-teman semua yang sudah kenal dengan Salus Medika ya Teh ya. Ya, saya mah dari sebelum Salus Medika berdiri. Jadi kalau tentang latihan pernafasan apa sejak awal gitu ya Teh ya? Apa dari zaman masa isoman gitu? Ya. Iya, karena namanya ini dah lagi pandemi kan? Lagi pandemi, itu namanya pandemi kan, saya sering bilang kalau pandemi teh harisan. Semua orang bisa kena colek gitu. Kalau lagi dapat kocokannya mah dapet, namanya keluar ya kena colek, biarpun sudah protokol kesehatan sehebat apapun. Kalau lagi dapat giliran nyicipin ya gitu, karena kadang-kadang kitanya yang kondisinya kan drop, atau kecapean, atau pikiran, kurang tidur kayak gitu kan. Masalah ada aja gitu. Nah, pandeminya nggak hitungannya nggak hari lagi, soalnya udah lewat setahun. Betul. Ya. Jadi
yang harus dijaga ya kesehatan respirasinya, kesehatan respirasi yang kita bisa bantu dari rehabilitasi medik, salah satunya dari bidang saya yang rehabilitasi respirasi adalah jaga pernafasannya gitu teh. Sebetulnya nggak cuma untuk yang isoman, satu keluarga dekat ataupun selama masih ada di dunia di saat pandemi yang sama, sok atuh latihan nafas gitu. Ya. Nah, terus latihan nafasnya itu kalau misalnya masih ada kan tuh yang masih batuk-batuk terus gitu loh, gimana tuh? Ya, iya teh. Jadi mau latihan batuk-batuk lagi gitu, mau latihan batuk-batuk lagi, gimana tuh? Itu jadi katanya saya bisa nih mau latihannya gitu, apalagi kalau yang misalnya latihan sendiri di rumah ya. Nah, mungkin kalau lagi latihan yang ke klinik bisa kita pandu kan. Nah, kalau lagi di rumah gimana tuh baik? Uratnya tuh teh yang namanya selaput paru-paru ya, tempat kantong-kantong udara itu kalau udah terkena, kalau kantong plastik itu susah melar gitu, jadi teh kaku. Nah, kalau dipaksa melarnya tarik nafas dalam, langsung gitu, batuknya teh bener-bener apa ya, kayak petasan banting gitu, batuknya terus-terusan kayak orang pertusis. Kalau zaman dulu mah ya batuk rejan gitu. Malu-maluin itu mah batuknya, nggak cuma malu ketahuan dituduh COVID. Kalau batuk sedikit kan di masa pandemi ini, kenapa COVID ya gitu. Entah masuk kantor sehari mungkin ada halangan apa dibilang isoman ya kan gitu. Tuduhan masa pandemi kan begitu ya. Ya itu begitu ada batuk, kenapa kok batuknya gitu muncul, soalnya yang namanya reseptor atau saklarnya yang micu batuk salah satunya ada di kantong-kantong udara itu teh, di alveol. Jadi kalau kantong udara itu diregangnya cepet, gitu tarik nafas langsung kayak dinyalain saklar batuknya, kak langsung begitu. Jadi caranya gimana? Kalau udah mulai ada batuk, apalagi batuk kering itu tanda kalau memang baru reseptor ataupun reseptor batuk di daerah saluran nafas sudah kena. Jadi tarik nafasnya pelan-pelan aja, dicicil tuh teh, namanya kita teh breath taking, tarik nafasnya pelan-pelan aja. Emang sih paling bagusnya di breathing, tapi di saat lagi seperti itu nggak bisa tarik nafas dalam. Jadi tarik nafasnya pelan-pelan. Gitu. Jadi tahapannya gitu teh, sedikit pendek-pendek gitu untuk relaksasi. Yang penting masuk udara, tapi masuknya bukan gitu, enggak sih, pelan-pelan nambah gitu. Jadi tarik, tahan, tarik. Wah, kalau ada di dok saya tarik sampai 3 kali terus batuk, oh ya sudah, berarti tariknya sampai 2 kali aja, so pelan-pelan relax gitu. Karena ini manego sama badan sendiri, yang tahu yang punya badan. Latihannya bertahap gitu teh. Sama kalau batuk, kalau bisa huffing ya. Kalau di rehab kan ada dua cara untuk batuk. Batuk yang mending ngegas itu yang namanya coughing. Sama batuk yang sama kayak batuk yang kita bikin embun di kaca kan gitu. Kalau habis makan durian mah lumayan ya, atau jengkol dan kawan-kawan. Kalau huffing mah temannya terbang semua. Jadi kalau mau latihan huffing, jadi kalau habis makan sesuatu yang ada berbau jangan bareng-bareng ya. Mohon hadirin maklum kalau telerehab mah nggak apa-apa, terapisnya kalau head to head biar pakai face shield juga nembus tuh jengkol. Nah, mungkin terus resepnya kali Dr. Chandra, resepnya apa tuh? Resep untuk latihan sendiri di rumah, berapa sih pengulangannya? Kemudian dalam sehari berapa seri? Oke, nuhun teteh. Jadinya kalau di rumah mah paling bagusnya ya, biasanya orang tuh paling konsekuen tuh bangun tidur sama mau tidur teh. Jadi minimal teh 2 kali sehari. Tapi kalau bisa ngikutin ditambah waktu makan kan 3 hari sehari. Ya sudah jadi 5 kali. Pagi bangun tidur mau tidur, atau jam makan pagi, siang, sore, atau malam gitu. Atau kalau mau ikut jam makan sama waktu snack boleh. Yang penting reguler. Karena badan kita tuh suka akan kebiasaan regularitas dari exercise gitu. Jadi otaknya mah sudah nangkep gitu kalau sudah diulang-ulang. Kalau kebiasaan itu diulang jadi 1000 kali, itu kan jadi engram kalau kita di rehab ya teh, jadi kotak biru. Sehingga kita ini sudah kayak kita makan lah, udah jam makan, kok ada yang kurang kalau nggak makan gitu. Jadi karena sudah jadi suatu kebiasaan, otak tuh minta sakau gitu, minta teh ayo yuk olahraga gitu. Tapi kalau olahraganya kalau nunggu ke waktu luang mah buyar, nggak ada itu ini kebiasaannya. Jadi tolong dibuat kebiasaannya. Kan kebiasaan baru, bener-bener pembelajaran baru di saat pandemi ini.
terutama untuk kesehatan respirasi bagi yang isoman, baik isoman yang bagi yang PCR positif ataupun yang satu atap dengan dia. Yang satu atap nggak boleh jumawa. Aku kan nggak apa-apa, aku kan negatif. Orang udaranya sama kok yang dihirup. Kami selalu melihat itu teh orang udaranya sama kan, ada kemungkinan juga kesedot sama dia. Orang SARS-CoV-2 teh tentu diwarnai kan, nggak ada warnanya. Kalau ada warnanya pasti sudah pada ngebukep, tahan napas, sudah takut kesedot kayak kita kena debu kan. Cuma karena nggak ada ya, tolong yang satu atap yang kira-kira sharing udara, hati-hati. Latihan juga latihan lah gitu. Itu teh waktu regularitas pokoknya sok yang paling enak, paling gampang rata-rata tuh bangun tidur sama mau tidur, sama ditambah waktu makan. Kalau bagi yang muslim ada waktu sholat, tapi kalau yang bukan muslim ada itu tadi teh, mau tidur, bangun tidur, tambah 3 kali sebelum waktu makan, jangan sesudah. Senep itu perut, kalau habis makan terus harus tarik nafas, yang ada keluar itu yang isi. Jadi pas nyantai, pas lagi kosong perut. Ya, betul. Nah, terus yang suka ini juga ya, yang kadang-kadang tuh pasien tuh banyak yang nggak ngerasa perlu gitu. Dan saya mah isoman, terus udah gitu saya nggak ada keluhan. Nah, padahal kan sebenarnya itu masih tetap harus perlu latihan bernafas ya, Dokter Sandra ya? Iya teh, karena itu latihan yang paling termodal pakai mager kan nafas ya teh. Kalau latihan badan masih harus gerak atau kemana. Kalau mau latihan mager tapi efeknya tinggi ke otak ya latihan nafas gitu. Karena dia mengolahragakan paru-parunya dengan diam di tempat. Paling mager ya tengkurap teh, prone. Itu tuh mager pisan, mau bablas tidur mangga gitu. Silahkan sare mangga. Karena kan paru-parunya terkembang, balon udara-udaranya ngebang, terus otomatis oksigenasi lebih baik gitu. Karena dompetnya keregang gitu. Jadi kalau dia nyedot udara, biasanya teh dompetnya tipis, jadi dompetnya ngebang. Mau dimasukin banyak sok. Kalau dimasukin oksigen nggak dikembangin mah percuma. Iya. Nah, jadi jangan lupa ya, berarti masih tetap harus latihan walaupun nggak ada keluhan. Ya, ini jadi nyambung nih, Chan. Jadi nyambung ke tadi posisi tengkurap itu ya. Nah, itu emang kalau yang udah biasa tuh, biasanya tuh sampai bisa, saya sampai ketiduran, cina tidur siang gitu. Posisi tengkurap ya, berarti kan itu sudah bisa nyaman ya. Nah, tapi banyak juga kan yang, aduh saya nggak bisa untuk tengkurapnya gitu. Nah, berarti kan yang mesti dikerjakan dilihat. Ya, nuhun teteh. Karena kalau tengkurap itu mah benar-benar kan kayak badan kita dibaliknya. Jadi kalau kayak kita ngedadar telur mah, kalau telurnya cakep rata, kalau dibalik mah bagus ya teh. Nah, kalau posturnya nggak lurus, dibalik, ya lipetannya teh sama gitu. Jadinya, jadi kalibrasi posturnya dulu kalau paling bisa. Kalau dicek dulu coba badannya itu bungkuk nggak sih, badannya itu nggak belok-belok nggak sih, tempel aja ke dinding. Kalau biasanya saya minta mah tempel aja ke dinding gitu. Kalau di dinding dilihat, kalau kepalanya temen darat di dinding nggak nempel, berarti kan kepalanya maju ke depan. Kalau kepalanya maju ke depan, berarti kalau nanti tengkurap menyungsep kan, itu kepalanya mau finish duluan. Jadi harus dikasih alas gitu. Atau ototnya kaku, ya mungkin perlu modalitas rehab, bisa kan, teteh kan kita dilemesin. Jangan, biasanya kan otot-otot yang tengkuk itu tiap hari kalau kepalanya nunduk kan kayak ngejinjing ember itu. Nggak pernah ditaruh-taruh, makanya kadang pundaknya kayak batu kayaknya, kaku. Iya, ini pundak apa batu gitu. Ya pundaknya suruh ngejinjing ember tiap hari, kepalanya ditaruh gitu. Iya betul. Iya. Jadi kalau gitu jangan lupa dibenerin dulu posturnya. Posturnya mesti benar. Iya. Tengkurapnya sama tengkurapnya juga yang rajin ya. Iya, harus yang enak teteh posisinya. Kita mah bilang biasa bilang ini anggap aja kalau tengkurap mah parkir yang benar dulu gitu biar nggak kena semprit. Jadi kalau parkirnya itu yang enak, karena udah enak belum pinggulnya, udah enak. Karena kalau udah enak nyaman teh, tubuh mah jujur nggak bisa pura-pura dia. Kalau pegel mah pegel, nyesek. Kalau dia nggak nyaman, dia saturasi, nggak usah diapa-apain. Gitu. Nah, kalau baper aja dari saturasi, apalagi tengkurap. Iya. Nah itu tuh tadi juga kebetulan tadi ada pasien yang memang dia habis pasca COVID dan memang exercise harus medika gitu. Terus dia bilang bahwa kata dia tuh dia ngerasa salah satunya dia untuk mau latihan gitu tuh harus punya semangat dari diri sendiri katanya. Nah, ya bener. Membantu sekali ya Chan ya. Banget teh.
Apalagi kalau ketemu orang-orang lucu kayak kita teh. Oh itu mah cheerleader banget pisan. Nego teh. Aduh dia mah udah cukup stres dengan sakitnya, jangan ditambahin perintah yang nyeremin gitu. Kalau Iya, Pak betul. tahu nggak? Jadi kayak mendongeng atuh teh kalau nyeritain. Pak tahu nggak kalau tengkurap tuh ya, ngosipin paru-paru masing-masing gitu. Itu tuh balon udaranya mekar tahu. Iya mekar kayak kita kalau mau KTM bawa dompetnya tuh megar gitu. Terus ngedukin isi uang dapet banyak bisa buat shopping. Kalau enggak gitu kan baru keluar ATM baru satu konter udah habis duitnya nggak nyampe oksigennya tekor gitu. Jadi mah didorong kursi roda namanya jadi long term oksigen nggak ada gunanya gitu. Iya, betul. Mumpung dari awal jaga dari awal jangan sampai tuh paru-paru mengkeret gitu. Mm-mm. Jadi makanya mesti dari awal supaya nanti pulihnya juga bisa lebih cepat ya. Iya teh, iya Biar kembali fungsi. ya Karena kembali satu yang bisa kita nggak bisa lawan teh tambah umur. Tiap ya, hari itu kan nggak usah COVID juga tambah umur. Nah COVID ini nggak sopan banget soalnya bikin kita tambah tuanya cepet gitu. Makanya yang ada di orang-orang menua teh ini bisa kita suka bilang kan ya sindroma B ya teh kalau kita di geriatri suka dibilangnya ya mau teh budek, mau teh belereng matanya teh buyutan tangannya cenut-cenut gitu ya boyoknya kumat itu kan muncul semua di COVID. Yang memang gak sopan banget sih COVID nih bikin kita nih dicepetin gitu tuanya mana yang lain menua tua ini mah malah dicepetin gara-gara dia membuat badai di badan kita gitu teh. ya betul ya. Nah, terus ini ada yang bertanya nih ini ya Chan ya Iya iya teh mangga. dari Ledari ya dari TJ 1189 katanya gimana kalau yang pasca rumah sakit. Nah ini sebenarnya kan judulnya yang sekarang juga kita saat isoman dan pasca COVID ya. Iya Jadi iya mangga. kalau udah keluar dari rumah sakit yang memang perlu ya Chan ya. Ya pasti itu pertempurannya lebih hebat daripada yang isoman. Maka kalau isoman ibaratnya di jalan kan keserempet doang ya teh. Kalau yang di rumah sakit mah ketabrak COVID asli. Jadi impact-nya ke badan pasti lebih hebat dan tapi tetap nggak boleh putus asa, latihan saja, dikembangin selama kita masih hidup kita punya kemampuan untuk mengembangkan alveol dengan baik. Termasuk badannya juga ngembang teh habis COVID biasanya nafsu pulih terus tambah mekar tuh gitu, tambah montok habis COVID. Dan nafsu makan dari mulai anoreksia, sickness anoreksia di awal terus kemudian pulih kan. Ya. Nah, pulih itu kan gitu. Nah, kalau anak-anak mah mau tambah gede ya teh habis sakit. Kalau yang dewasa mah tambah gede beneran kilonya. Ya, betul. Nambah montok. Nah, terus ini tadi juga ada yang itu pasien pasca COVID kan, gitu. Gimana sih merubah stigma di masyarakat gitu ya sampai pada saat dia kerja lagi, masuk lagi kantor. Pasti kan itu pemeriksaan udah PCR negatif gitu kan. Ya. Pada saat dia masuk ke kantor tuh katanya teman-teman tuh kayak menjauh gitu loh. Nah, ya. terus belum lagi kali dia tuh kadang-kadang masih ada yang suka masih batuk ya Chan ya. Sekarang tuh nggak long COVID gitu teh. Wah itu COVID atau apa gitu kan. Nah, gimana sih ya kira-kira tahu nggak Chan triknya untuk ngeyakinin gitunya? Gitu. Ya nuhun teteh. Kayaknya kalau di tahun ini udah nggak separah tahun lalu teh. Tahun lalu itu kan, aduh dengar kata COVID gitunya udah, di berita di TV aja udah cukup bikin meriang kan. Ngelihatin ada ditemukan kasus kedua, kasus ketiga itu meriangnya serumah yang nonton TV. Terus apalagi kami teh, saya kan di rumah sakit pusatnya kan ya, rumah sakit persahabatan rujukan. Itu kali nggak ada polisi yang nilang kita teh. Cina udah tahu persahabatan logo name tag-nya udah bablas wae atau nggak ada yang kali alergi judulnya udah persahabatan kayaknya karena kan kami pawangnya kan ayah di dia gitu jadi orang kayaknya sudah menghindari dulu padahal ini nggak bisa terhindarkan dia ada di udara jadi caranya kalau memang sudah diizinkan pulang oleh rumah sakit atau sudah lewat isoman 14 hari dengan gejala yang stabil itu jelas lebih aman daripada orang yang katanya nggak apa-apa gitu. Kami justru merasa mereka lebih aman karena sudah dapat tata laksana dokter, sudah dapat follow up, ronsennya dilihat, nggak cuma PCR, ronsennya aman, labnya aman. Teman-temannya yang negatif siapa yang bilang habis di PCR dia nggak ketemu COVID? Kan kita nggak tahu. Iya. Kan dia negatifnya waktu PCR-nya diambil, gitu.
Kalau besoknya justru kami lebih bahaya. Jadi kalau kami sekarang kalau dilihat dari COVID yang sekarang kan gejalanya bukan cuma batuk pilek aja kan teh. Gejalanya tuh yang biasanya nggak ada di orang itu. Orang itu biasa ceria, tahu-tahu teh diem aja. Sakit kepala, kata sakit kepala kok Iya, 3 hari ya. Jangan-jangan teh kekentalan darahnya naik tuh, suruh PCR. Gitu. iya, iya. Bukan karena kita nuduh atau ngopitin dia, enggak. Karena kita sayang sama dia. Jangan Ya, sampai jatuh ke fatal atau dia nanti member get member gitunya. Kan kalau dibilang nularin Pak tersinggung teh. Gitu. kamu ini kayak MLM aja, member get member. Ah, biasa teh menghibur diri nak ke zona merah. Ya, betul. Nah, soalnya Sinchan tuh udah biasa suka guyon ya. Jadi, Yang bikin nggak stres di zona merah itu teh. ya betul. Tapi dari masa kamu masih sekolah memang suka guyon ya. Nah, Berarti stresnya tinggi. saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ya, stresnya tinggi. Mumpung sekarang ini lagi ada Dokter Siti Chandra yang memang sudah apa ya, kiprahnya di Perkopitan. perkopitan gitu selama pandemi ini memang sudah bidangnya dan pakarnya. Barangkali masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kita masih ada waktu sampai pukul 3 ya. Nah, terus yang bertanya lagi ini Chan, Ya, non teh. tanyanya Sok. latihan pernafasannya itu ya bertahapnya itu gimana nih latihannya? Setelah udah bisa latihan nafas aja, terus harus ditambah dengan yang apa lagi latihannya? Jadi kalau latihan nafas itu teh kalau sudah tadi tarik nafas yang pelan-pelan tadi ya teh sampai paru-parunya penuh udah bisa. Buang nafasnya mah biasa wae karena yang terganggu di COVID ini tarik nafasnya. Jadi kayak balon kalau dipompa habis dilepas mah pasti kempes sendiri balonnya. Mungkin dia balonnya tetap ngembang gitu. Tapi kempesnya bertahap, pelan juga nggak apa-apa. Namanya dimulurin kok kayak kita stretching biasa gitu. Setelah itu apalagi? Nah, paru-paru kan adanya di dalam dada ya Teh. Jadi otot-otot yang nempel di dada juga dilatih gitu, dimulurin. Salah satunya otot yang ada. Iya, namanya kita sebut rakal mobility ya Teh. Ya. Mana yang basen di bahunya jangan ada yang kaku, tapi dikombinasiin sama nafas. Jadi tarik nafas sambil diulur gitu supaya apa? Supaya mekar. Jadi lebih ngembang paru-parunya gitu. Otot-otot yang kaku yang nempel di dinding dada ulur gitu. Baik, makanya kalau yang frozen shoulder ya Teh, aduh itu mah repot kalau kena COVID, tenggurupnya sakit Teh, puyeng itu. Parkirnya harus di pojok kasur supaya bahunya jatuh ke bawah. Kalau enggak dia tuh desaturasi karena nyeri, bukan karena sesak gitu. Karena sesak ya. Banyak beberapa Teh ketemu. Tadinya tengaku, begitu terbalikin baru merasa iya saya pernah frozen shoulder gitu. Nah terus kalau enggak orang juga yang suka nggak sadarnya gini ya, karena apa misalnya terbatuk-batuk dia jadi malas nggak mau latihan Teh. Ada. Daya juang beda-beda Teh. Daya juang tiap orang beda. Ada yang aleman, jadi itu agak repot. Tapi ya kita harus kasih tahu. Saya ibaratnya saya nggak bisa kasih pil atau obat yang bisa bikin ibu naik sepeda. Naik sepeda mah kudu latihan. Jadi sama, napas juga kudu latihan gitu. Yang punya dompet ibu, yang punya ATM saya, kan ibaratnya saya pegang oksigennya gitu. Jadi sok atau dompetnya dibuka, baru oksigennya bisa dimasukin gitu. Itu kan kalau oksigen terapi yang dibutuhkan di ruang rawat ya Teh ya. Kalau di rumah bisa pakai oksigen gratisan dari Tuhan mah kakek aja, tinggal buka dompetnya. Cara buka dompet salah satunya tadi breathtaking, tarik nafasnya bertahap atau tengkurap Teh. Ya. Lebih melar lagi kalau tambah thoracal mobility tadi yang latihan gerak dada tadi ya. Teh. Nah ini ada yang bertanya nih dari Ira ya, bagaimana kalau latihan pernafasannya melalui meditasi apakah bisa atau dengan cara tertentu ya, yang pasti yang dengan cara tertentu tadi ya yang bertahap ya. Nah kalau yang dengan meditasi gimana katanya nih Chan? Ya, meditasi itu kan menenangkan ya Teh, karena kan respiratory rate ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan simpatis parasimpatis. Orang yang dikasih tahu nih, dikasih berita, amplop dibuka, PCR Anda positif, itu kan badainya luar biasa. Itu dadanya gemuruh itu nggak karuan itu, simpatisnya langsung naik, fight or fight, pas prajurit siaga, nggak karuan rasanya. Dia harus ditenangkan, karena kalau cemasnya muncul, chaos badannya. Dan itu yang menang nanti SARS-CoV-2. Tidurnya akan terganggu, mekanisme defense terganggu. Meditasi adalah salah satu cara untuk balancing simpatis parasimpatis. Boleh
bagi yang bisa dan terbiasa meditasi, mungkin sejawat atau teman-teman atau keluarga kita atau mungkin sahabat-sahabat kita yang biasa meditasi atau mungkin yang Buddhis itu biasa kan, karena mereka yang getaran di laring itu kalau mereka melakukan humming itu humming itu menenangkan vagal tone. Jadi parasimpatisnya akan naik, meredakan simpatis. Sama dengan kalau saya melakukan stimulasi diafragma sambil kontrol nafas teh. Saya mungkin kalau Teteh pernah lihat di videonya Chan pegang, terus tarik nafas, buang, itu secara ritmik atau reguler. Itu aferen ke otak ngasih tahu ritmiknya seperti ini loh, be calm, nanti dia akan tenang. Beberapa teknik untuk menenangkan ada yang dikerjakan adalah menenangkan impuls parasimpatis sama simpatisnya supaya dia cooling down gitu, calm. Badai pasti berlalu. Sekarang Anda memang di tengah badai, tapi semua orang di tengah badai kok saat ini gitu. Itu menenangkan. Kalau secara teori mah gampang teh, tapi kalau kecebur di situ memang harus nenangin sendiri. Kebetulan saya juga LC kan lulusan COVID, jadi ya tahu gitu rasanya. Cuma karena Canda nggak terlalu ngerasa stigma karena memang ada di tempat COVID gitu, mah biasa kok di kami kena kocokan duluan tuh biasa gitu. Cuma kan fatal, kita tahu bagaimana cara ngatasinya, istirahat. Kalau kita mah dulu waktu kalau kena, diapnya alhamdulillah bisa cuti. Kan cuti teh lumayan 14 hari. Sendemennya ya alhamdulillah, ini mah rencana Allah bisa cuti saya. Cuti kan nggak boleh nakes. Nggak boleh cuti. Jadi kalau dapat positif mah girang, bukan sedih. Yang penting nggak fatal gitu. Langsung rehat, tidur yang cukup, diterima. Kalau hidung bermasalah ya cuci hidung kayak gitu teh. Pokoknya tempat masuknya diatasi, latihan nafas tetap dikerjakan. Latihan napas paling mager di dunia ya prone aja. Kurang itu ya. Murah meriah. Ya. Tapi ya tadi teh yang nyaman posisinya. Ya. Ya, jadi mungkin kalau yang ingin tahu juga mengenai latihan kalau untuk sendiri di rumah gitu. Bisa latihan online lewat Salus Medika atau bisa juga lihat YouTube-nya Dr. Siti Chandra itu ada latihan pernafasan dan latihan mobilisasi dada ya, itu posisi kurap yang benar seperti apa itu ada di YouTube channelnya yang Dr. Siti Chandra ya. Itu digital library teh untuk channel, jadi semua arsip digital saya yang saya gunakan untuk edukasi ke pasien, karena kebetulan selain di persahabatan, Canda kan di Wisma Atlet, jarak jauh kan saya harus delivering message ke pasien lewat adik-adik perawat, dokter umum, itu memudahkan saya. Jadi saya teh bukan YouTuber, sok mangga kalau mau dilihat, nggak usah subscribe nggak apa-apa, nggak usah like nggak apa-apa, kalau bermanfaat mah barokahnya balik ke kita semua kan ya teh ya. Ya, amin ya. Nah, Chan ini ada pertanyaan nih. Mangga. Dari Teteh satu lagi, dari Teteh Noni. Nah, teh sayang. Sekarang karena si varian Delta ini, ya, betul. Jadi masih mengalami ketakutan untuk menerima pasien di bawah 12 tahun yang terapi ke klinik. Nah, gimana menurut Chandra? Sebetulnya teh nggak usah takut, kan anak-anak 12 tahun ke atas juga sudah vaksin ya teh sekarang. Ya, nah kalau yang di bawah 12 gimana? Kalau yang di bawah 12 sih, 12 ya. Ya, sebetulnya nggak terlalu masalahnya karena biasanya anak di bawah 12 tuh nggak terlalu banyak pergi keluar rumah. Kemudian anak di bawah 12 itu juga reseptor S2-nya kan belum terlalu sempurna. Jadi di COVID di Delta ini kan memang reseptor S2-nya dibabat teh. Ya tempat mencongnya aja belum ada bagus gitu, jadi kan pasti nggak banyak dia tempat yang ditebengin oleh SARS-CoV-2. Jadi boleh saja ketemu ke klinik, mungkin dijarangkan aja kali teh ya, frekuensinya gitu. Frekuensinya dijarangkan karena anak ini tidak berefek tapi dia jadi karier kan, dia bisa membawa gitu ya. Karena ini sudah pandemi ya teh, jadi susah teh menghindar, kita nggak tahu anak yang baik-baik saja sama enggak. Kadang-kadang bukan anaknya sih, si pengasuh anak yang suka meniliar kan ya. Anak itu kan ada pengasuhnya, suka kita lupa yang mikirnya di pasiennya. Padahal anak tuh kan biasanya nggak kena sendiri ya teh. Kalau orang tuanya nggak bisa antar, berarti pengasuh itu yang harus di screening teh. Yang penting minimal screening untuk gejala lah ya, selain suhu, karena tidak selalu suhu tuh naik sekarang. Jadi kalau misalnya dilihat gejala ada nggak sakit kepala di 1 minggu terakhir kayak gitu. Karena sekarang kan lebih ke arah mialgia, ada keluhan kayak flu tulang kayak gitu.
Mungkin ya anggap aja flu-like syndrome di 1 minggu terakhir ada enggak gitu. Karena sekarang nggak ada, tapi 5 hari yang lalu saya 2 hari demam. Nah itu kan sama aja gitu. Nah terus ada pasien juga yang dia tuh orang tuanya sudah usia lanjut, ya, udah usia lanjut dan dia udah demensia gitu. Jadi kan nggak bisa ngikutin instruksi. Nah itu cara latihannya kiatnya gimana nih Chan? Untuk kalau orang tua ya teh nuhun ya. Ya, kalau orang tuanya mau ditengkurepin enak teh, sok biarin wae. Karena kalau tengkurap kan tambah nafasnya enak. Tapi kalau susah tengkurap suruh miring. Kalau miring, nanti kalau ada yang nemani, atau dimasas punggungnya, atau diajak ngobrol, atau diajak ngelihat TV sambil posisi tiduran miring, enak itu pasti. Kalau beliau mau sambil latihan gerak badan, boleh gitu, ngikutin senam lansia sederhana, kalau dibimbing boleh. Kalau enggak, ya suruh tiduran miring aja. Nafasnya supaya bergantian ke kanan atau ke kiri, gitu teh sambil jemur boleh. Gitu. Kalau bisa tengkurap, ditengkurapin. Kalau nggak bisa pakai kayak peluk guling teh. Yang penting nyaman, itu kan paru-parunya mekar tuh. Gitu. Yeah. Kalau lansia yang udah demensia kan memang relatif mager ya teh, jadi ya menuju tengkurap itu yang paling aman untuk beliau. Jadi kalau misalnya mau coba dilatih juga biasanya dilatih pasif gitu misalnya ya. Iya. Tapi kalau dia nolak gitu loh, katanya nolak terus, ya apa boleh buat, nggak bisa paling tengkurap aja ya kalau gitu ya. Iya, miring atau tengkurap. Kan kadang juga stiffness ya deh, kaku semua kan ya, karena memang onderdilnya mah sudah keluaran lama kan kaku gitu. Kalau bisa dikasih untuk lemesin, sok dikasih obat-obatan untuk lemesin, kan kita ada ya teh untuk lemesin atau modalitas boleh. Tapi kalau enggak ya paling diposisikan gitu. Yang penting beliau nyaman. Itu mah kalau kita paksa juga kitanya kualat. Iya betul. Terus apa lagi ya? Kiat yang lainnya lagi apa nih Chan nih? Kalau untuk orang tua? Hubungan sama latihan nafas nih. Oh, latihan nafas ya. Yang penting sih teteh nomor 1 kalau terkait COVID itu lung recruitment. Jadi gimana caranya si kantong udara di paru-paru ini mekar. 1, posisi yang termudah tengkurap. Tengkurap senyaman mungkin. Karena kita sudah tambah dewasa, sudah susah cium lutut, udah pasti kaku semua badannya gitu. Kecuali mah kayak Tenoni mah jagoan jawara yoga gitu mah koprol juga bisa. Itu kalau yang enggak, ya lihat posisinya. Didongkrak kenapa sih bantalnya ditaruh pinggul? Karena kan biar lentur pinggangnya. Karena otot napasnya nempelnya di situ gitu. Lehernya diganjel supaya nyaman, mau miring ke kanan, ke kiri, sok mangga, silakan cari posisi yang paling enak. Lung recruitment pertama dengan posisi, yang kedua dengan cara teknik pernafasan. Bisa dengan breathtaking, tarik nafas pelan-pelan gitu sampai penuh, kemudian dibuang. Yang kedua, tarik nafas selain dengan tarik nafas yang perlahan tadi, tarik juga kerangka tempat sangkar penyimpan paru-parunya, yaitu sangkar torak gitu. Jadi sangkar toraknya diregangin gitu teh. Jadi dengan cara tadi latihan lengan, latihan tungkai gitu supaya narik mulur otot-ototnya. Ini sih dari Chandra itu teh yang paling sederhana untuk nafas, karena kan intinya kita mau inspirasi atau tarik nafasnya banyak. Itu mungkin itu barangkali ada yang nggak tahu itu torak tuh apa itu? Oh iya, sangkar dada. Iya, sangkar dada. Sangkar dada. Jadi paru-paru itu disimpan. Saking itu tuh berharga, nggak ada serep. Adanya di dada itu dikurung pakai pagar yang luar biasa kuat dari tulang belakang, kemudian ada pagar ke depan, ada tralisnya ke depan, dikunci pakai tulang dada depan namanya sternum. Itu diisilah di dalam tuh barang kita yang paling berharga yang namanya paru kanan dan kiri. Di depan lagi ada jantung, di bawahnya lagi ada jalur-jalur masuk ke lambung sama jalur masuk ke usus, kemudian di bawah juga segala macam sirkuit untuk ke perut sampai turun ke bawah gitu. Kenapa dilindungi oleh kerangkeng segitu kuat? Kerangkeng itu ya karena itu sangat berharga. Itu kalau kena selesai kita udah kontrak di dunia karena kalau sampai itu terdampak. Iya, konslet teteh. Nah, oleh karena itu kan bebannya banyak di depan teh, jantung segala macam tuh banyak di sangkar bagian depan. Sebenarnya sih kalau tubuh kita nggak pinter ngejaganya, mah kita nyungsep ke depan. Karena keberatan bagian depan. Apalagi yang perutnya gede, wah itu lebih-lebih gitu.
Jadi kalau kalau makanya capek banget otot punggung tuh, otot leher capek, punggung capek, pinggang capek gitu sampai ke lutut, sampai ke ankle kali sampai Iya, semua. nyambung semua ya. Iya teh, karena kita mah Ya, nggak bisa dilepasnya teh ya, nggak plug and play ya teh. Jadi semuanya ya, nyambung. Jadi satu kena mah yang saudara-saudaranya kena serempet semua gitu. ya, betul. Jadi nggak bisa juga cuma lihat satu toraknya aja ya, tapi semua ya. Iya, Eh, mm-mm. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Hmm, bagaimana posisi kalau pasiennya gemuk? Terus pertanyaan kedua, bisa jelaskan apa itu long COVID? Ada dua pertanyaannya, Chan. Baik ya, tapi satu textbook teh. Jadi jadi Kayaknya kalau kalau yang pasiennya posisi temperatur gemuk kayaknya udah dijawab kali tadi ya. ya, nah apa-apa nanti tanda ulang dikit teh. Jadi kalau orang gemuk itu mau, terutama ibu hamil ya teh. Kalau bapak hamil mah terserah cina. Kalau itu mah boleh, dia mah udah built in itu mah empuk kanan kiri belok-belok mah nggak masalah. Tapi kalau ibu hamil itu kan dia harus nyaman ya teh, karena ada isi tuh perutnya nggak cuma isi Ya, makanan. Jadi baring miring harus nyaman. Kalau ada bantal hamil tuh boleh. Kalau nggak selimut. Kalau di rumah adanya selimutnya nggak bed cover dilipet buat sangga di pinggangnya lebih tinggi kemudian di bawah perut yang waktu posisi miring itu kemudian dikasih guling gitu supaya dia bisa miring ke arah tengkurap ya, supaya dianya nyaman gitu teh kalau ibu hamil pasti mah cuma bisanya miring gitu makin gede kehamilannya miringnya nggak mungkin maksimal gitu ya. tapi dia enak nyaman karena biasa ibu hamil kan tidurnya memang rata-rata miring ke arah tengkurap ya Mm, miring lah terutama gitu supaya pinggulnya juga nggak terlalu capek bergantian ke kanan atau ke kiri gitu. Dan itu masih tetap dikerjakan apalagi apalagi kalau dia isoman gitu kan beberapa ibu hamil terdampak sehingga dia harus begitu. Kalau bapak hamil mah cari posisi yang nyaman aja didongkrak tuh di bawah perut di atas perutnya gitu karena biasanya juga tegang teh mm, kalau yang perutnya besar keras banyak gas seringnya tuh asam lambungnya juga tinggi jadi mm. diafragma iga terakhir itu yang dinding kerangkeng yang paling bawah itu kaku seringnya. Jadi ganggu juga nafasnya, nggak bisa nafas dalam. Dia berantem sama perutnya, kan masih berat itu bebannya gitu. Jadi dia harus dirilis, dilemesin teh. Salahnya latihan, baik diulur dengan latihan gerak ataupun diulur dengan latihan nafas. Ya, Gitu teh. Kalau long COVID mah itu COVID-nya udah selesai. Udah tidak ada SARS-CoV-2, tapi episodenya masih to be continue gitu teh, masih bersambung. Masih ada inflamasi ringan atau low grade inflammatory atau beberapa dampak konslet di badan. Karena yang dihajar nih sekarang sistem otonom. Jadi batuknya tersisa gitu. Duk, saya tuh bukan asma loh, tapi kok sekarang mending begini ya dikit-dikit kalau pagi kecapean. Ada ya. kalau enggak napasnya jadi suaranya jadi lirih atau kak mampet gitu. Ya itu mah saya suka jelasinnya itu mah bengek habis COVID. Jadi ada inflamasi yang tertinggal gitu Nah, teh. atau Ada kalau juga enggak yang yang ada yang mialgia, ada yang kaku-kaku gitu sendinya. Dulu waktu awal COVID-nya kayak orang itu dibilang flu tulang, ngilu-ngilu di sendi-sendi pindah-pindah. Itu ntar habis kopinya yang kesisa, encok teh habis COVID, mm, ngilu-ngilu sendinya udah kayak neni-nini. sama yang sering juga biasanya yang sering dari long COVID itu yang kelelahan ya, yang Iya lelah gitu capek, ya. ya Misalnya kayak separuh saya lebih capek. saya belum bisa Ah, ke dapur, saya belum bisa ah, ke ah, pohon katanya gitu ya, ah, karena ah, jalan ah. berapa langkah aja udah Iya, capek gitu. Ya, iya. nah, Harus dinaikin bertahap teteh karena kan modalnya dulu pertama bensinnya kan ya tangki oksigennya harus dinaikin dia harus latihan nafas habis itu dia harus sinkronin tangkinya sama cara dia gerak kalau enggak ya menitekor tangkinya mogok di jalan nggak nyampe gitu jadi dia ya. harus latihan bertahap dari mulai duduk berdiri sederhana latihan jarak dia pendek gitu teh Mm, baru baru dilatih keseluruhan karena badan dia namanya habis perangnya gitu ya. kan harus disetem lagi kalau gitar Mm, error semua sebadan mau sesakti apapun dulu mau dulu atlet nasional kalau kena covid mah bayarnya ambiarnya sama gitu ya. kosong kosong kita mulai dari nol Jadi jangan lupa pokoknya tetap harus mulai dengan latihan pernafasan, jangan males ya. ya ya Nah, terus disinkronin ya teh latihan ya. bertahap Mm. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Chan. Mm. Latihan pernafasan untuk ibu hamil yang terkonfirmasi COVID bagaimana? Sami
Kami aja sama latihan juga bertahap karena ibu hamil juga. Ibu hamil itu luar biasanya hormonalnya ya Teh. Hormonalnya kan lagi berantakan ya. Karena dia hidup untuk dua nyawa. Kemudian dia juga harus tenang. Tenang itu enak di ngomongnya gitu. Jadi kalau ibu hamil bisa diajari untuk relaksasi, diajari untuk meditasi, latihan nafas, memelankan pola nafas untuk mengatur vagus tone supaya dia tenang, parasimpatisnya naik, itu juga lebih menenangkan. Kayak hypnobreathing deh, jadi kayak dia menuju ke kelahiran dengan tenang, karena kan yang dia hadapi dirinya sendiri gitu. Oh, baperannya luar biasa kalau udah begitu. Gitu, karena memang konslet dari sistem keseimbangan simpatis parasimpatisnya gitu. Jadi memang harus ditemani, dan yang nemani nggak boleh ikut baper karena memang udah nggak, tanpa COVID aja dia udah konslet gitu kan, karena hamil, ditambah nanti kalau yang postpartum ada baby bluesnya Teh, karena dia udah lagi habis lahiran, diisolasi pula, tuh ada yang namanin, itu kan nggak enak banget, dipisah dari bayinya gitu. Kalau dirawat, tapi kalau isoman di rumah, dia pakai masker, pakai protokol kesehatan, nyusuin masih apa-apa gitu, asal ya dalam kondisi yang tidak infeksius ya, masih labnya bagus, ronsennya oke, kayak gitu Teteh. Nanti kan harus periksa ke dokter untuk dilihat. Ya. Nah, ini kalau yang misalnya dia masih punya anak kecil gitu, masih menyusui ya, menyusui, tapi dia kena COVID, itu gimana Kak itu, Chan? Ya, yang penting dia jaga protokol kesehatan. Kalau dia dalam posisi yang aman secara klinis, COVID-nya tidak yang badai sitokin gitu ya Teh, COVID ringan sampai COVID sedang, dia mau menyusui anaknya, dianya pakai masker. Anaknya tidak satu ruangan sama dia saat dia buka masker. Jadi dia diisolasi di saat sendiri, tapi dia menyampai anaknya untuk nyusui boleh, nggak apa-apa, tuh pakai masker. Yang tidak boleh dia meres ASI di ruangan isolasi zona merah, kan itu udaranya tercemar gitu. Kan ini bukan close circuit kan, pas ada masanya nanti dibuka kan dari ininya maminya untuk kemudian dipindahkan kan dari alat sedot suctionnya. Jadi kalau memang dianya keluar dari situ, mandi bersih pakai protokol kesehatan, baru kemudian pegang bayinya, silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Karena antibodinya nanti juga diikutkan ke anaknya. Tapi kalau kondisinya ibunya tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Gitu. Karena ibu harus diselamatkan. Bayi untuk sementara mungkin kalau bisa mencari ibu susu atau saudara yang bisa memberikan ASI lebih baik. Ya. Nah, terus ini ada yang bertanya nih Chan, kalau misalnya latihan nafasnya katanya suruh sambil tiup bubble gitu ya, terus udah gitu kalau nggak suruh tiup fluid gitu. Nah, gimana katanya, saya cuma latihannya maunya itu karena seperti sambil bermain. Iya, itu mah kalau anak-anak ya itu ya. Kalau orang dewasa nih kadang-kadang tersinggung kalau disuruh niup bubble. Tapi nggak apa-apa juga kalau dia pengen. Cuma masalahnya meniup itu kan latihan ekspirasi ya Teh. Jadi yang dilatih adalah buang nafasnya. Sedangkan di COVID ini yang dominan adalah inspirasi karena parunya ngempes. Kalau asma itu udara ada di dalam paru-paru, susah keluar, makanya harus dikeluarin. Cara nguras paru-paru dengan cara membuang nafas supaya pipanya terbuka dari yang menyempit karena asma itu dilakukan meniup atau menguncup gitu. Kenapa menguncup? Karena tekanan di ujung itu gede, jadi ada turbulensi gitu untuk ngebuka pintunya. Tapi di COVID, kecuali COVID, orang asma yang kena COVID beda ya Teh, itu boleh gitu. Kalau orang COVID biasa tanpa ada asma, tanpa ada mengingit gitu, latihan yang utama adalah latihannya menghirup dulu. Tapi kalau anak-anak kombinasikan saja, anak-anak tarik nafas terus suruh hirup, terus apa suruh niup gitu. Tarik nafas dulu, suruh niup gitu. Tadi tarik nafas dulu, baru tiup. Kan nggak mungkin juga niup nggak tarik nafas ya Teh. Jadi tapi tarik konsentrasinya, tarik nafas dulu, baru kemudian tiup gitu. Jadi latihannya biasanya boleh mau mindahin itu Teh kayak bubble tea gitu ya, suruh nyedot pakai kekuatan otot gitu kan, pasti pindahin ke sebelah gitu. Kalau anak mah bisa begitu, atau tarik nafas dulu terus suruh nyedot tisu gitu boleh. Tapi kan dia sedot dulu tuh tisunya sampai kesedot ke dia gitu. Ya. Gitu Teh. Kalau sambil main mah anak-anak gampang. Ini ada lagi yang bertanya lagi nih. Kalau kita sudah bisa latihan pernafasan pasca COVID, saturasinya sudah stabil yaitu di 98. Apakah masih tetap lanjut latihan atau tidak?
sampai kapan dilakukannya latihannya? Iya, nuhun teh. Jadi kalau latihan itu dianggap berefek permanen gitu kalau dilakukan, kalau menurut jurnal dari ATS, ERS atau American Thoracic Society sama European Respiratory Society, artinya perkumpulan paru ya di Amerika sama di Eropa, itu kalau dilakukan minimal 4 minggu, optimal 12 minggu. Tapi kan kita nggak pernah berhenti bernafas ya seumur hidup. Ya dilatih lah, minimal frekuensinya aja dikurangi. Mungkin kalau sudah nyaman, sudah lewat 1 bulan habis COVID, 3 bulan habis COVID, sudah kembali aktivitas murni, kembalikan aja pagi bangun tidur sama mau tidur gitu teh, jangan dilepas karena kita nggak pernah istirahat bernafas. Yang pertama, yang kedua pandemi belum selesai, nggak ada yang tahu dapat kocokan arisan apa tidak. Ya. Iya, kalau ikutnya iya teh membernya lebih dari sekali, maka nggak ada yang tahu kocokannya, yang ngocok siapa kita nggak tahu. Itu dapat 2 kali ya? Iya, bonusnya. Jadi LC-nya S1, S2, S3 banyak. Yang penting nggak fatal. Iya. Nah, sama ini katanya latihannya, ada latihan lain nggak katanya? Kalau udah latihan lain sih, terutama latihan batuk ya teh yang tadi, kemudian latihan untuk sinkronisasi nafas sama gerakan teh yang kita suka bilang energi konservasi kalau di rehab. Karena tarik nafas berarti ancang-ancang gerak, kalau buang nafas sambil gerak itu harus disinkron. Kayak kalau kita ngegas sama ngerem gitu harus dilatih, kalau enggak ya mogok, tekor gitu, bensin boros. Jadi latihan energi konservasi teh wajib, karena gerakan-gerakan yang butuh oksigen tinggi kan gerakan yang berat juga pakai otot, misalnya berdiri, berjalan, naik tangga itu kan. Sedangkan saya pengen ya latihan untuk task oriented atau latihan yang bertujuan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kayak Teteh mungkin dari Salus Medika ngelatih untuk bagaimana dia bisa aktivitas mandiri di dapur ya teh ya, gimana cara ngatur nafasnya, kapan dia duduk, berdiri, kemudian berdiri berapa lama untuk memasak, balik lagi, ukur heart rate-nya, ukur saturasinya. Kalau nggak punya saturasi, mungkin bisa ukur breathing count-nya, hitung nafasnya berapa sih, gitu kan. Kita harapkan sekali tarik nafas, kemudian buangnya itu langsung merepet ngitung 1, 2, 3, dalam hitungan kenceng, habis di berapa? Kita berharap di atas 20, itu cukup untuk aktivitas. Saturasi di atas 95, 96 teh kalau udah begitu. Tapi kalau di bawah itu mah tekor, udah. Paling penting kalau habis buang air besar atau habis dari kamar mandi, itu orang nggak ngerasa kenapa-napa. Namanya juga happy hipoksia. Ya walking desaturasi. Jadi dia berjalan tapi padahal saturasinya turun. Gitu. Gitu teh. Kadang-kadang masih permanen habis COVID masih konslet teh. Jadi saturasi 94, 93, gitu mah santai wae gitu. Kayak orang PPOK, kalau kita di rehab mah biasa ngelihat pasien paru kronis, wow santai, tapi mau jalannya udah begini gitu, pundaknya segala macam yang kerung. Kalau dia pasti udah, tapi dia bilang I'm okay gitu, nggak apa-apa, nggak sesek gitu kan. Mani aki-aki gitu mah kita ya aja lah, pokoknya apa kata dia lah ya, yang penting dia mau latihan gitu. Karena dia udah adaptasi bertahun-tahun. Tapi kalau COVID ini kan mendadak teh. Respon feedback ke otaknya yang diganggu. Jadi otaknya nggak tahu kalau oksigen dia tuh drop gitu. Konslet itu MCB-nya. Nggak tahu kalau udah dimatiin, gitu. Jadi juga harus dilatih. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Ya teh. Olahraga 150 menit per minggu itu dilakukan dengan secara rutin, apakah akan mengoptimalkan paru-paru? Ya. Ini ada dapat ilmu bahwa ada statement seperti itu gitu. Apakah benar kan? Ya, jadi kalau di masa pandemi dan yang dilindungi adalah respirasi, olahraganya harus olahraga respirasi. Kalau olahraganya angkat beban 150 menit seminggu, ya buyar. Karena itu bebannya kan tinggi banget untuk angkat beban. Oksigen level yang digunakan mah tekor. Jadi itu langsung persneling 5. Kalau kita mau nyetir mah tekor bensin. Orang bisa jalan kota-kota persneling 1, 2, 3 aja bisa gitu. Langsung digas ke 5. Jadi mah boros gitu. Saya kan nggak apa-apa, cuma positif, tapi saya nggak ada masalah. Tunggu aja ntar hari ke-5. Ambiar. Kan diboros pakai bensin gitu. Jadi nomor 1 yang penting adalah tenangnya kita, respon tubuh dioptimalkan, tidur yang bagus, cukup istirahat, gizi yang baik, gitu, yang seimbang, yang tidak berlebihan.
Hmm. Terus ketenangan tadi. Jadi bagi yang tahu meditasi, yoga, atau aktivitas apapun yang diyakini, mulai dalam doa, dalam ibadah, dan lain-lain yang bisa menenangkan dia, itu yang sangat bagus untuk recovery dan menekan fatalitas COVID. COVID ini akan menjadi, harimau ini akan memarah di hari kelima biasanya. Jadi hati-hati di 1, 2, 3. Jangan di-push adaptasi nafas. Begitu Anda melewati 14 hari, aman. Ya. Lewat 10 hari itu sudah aman gitu. 1 minggu pertama aman tanpa segala macam keluhan, aman teh. Ronsen seandainya ada yang isoman biasa, usahakan kalau ada ronsen dada, supaya tahu kita kayak apa sih kondisinya gitu. Ya. Nah, jadi pokoknya ingat ya kalau masih masih COVID-nya itu masih isoman, latihan yang lainnya selain latihan pernafasan itu jangan yang berat dulu, ya. Ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya udah sembuh, ya. Nah, mangga kalau bertahap. sembuh, mangga boleh bertahap, ya. Iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Kalau sudah sembuh olahraganya bebas? Boleh bebas tapi bertahap. Iya, bebas tapi bertahap. Jangan atuh langsung ikut ultra run triathlon gitunya, besok kaku tuh badan. Asam laktat keluar semua, sesek lagi gitu. Tapi dirawatnya seseknya karena long COVID nanti mungkin kan fibrotiknya nggak bisa balik atau malah jadi konslet badannya. Nah kan bertahap aja naikkan pelan-pelan. Bikin goal aja, kalau bisa latihan dengan instruktur yang terlatih yang untuk nge-guide dia, baik kayak di Salus Medica bisa membimbing ya teh ya, targeted latihan sekian itu lebih bagus. Atau dia punya target sendiri, minggu ini aku bebannya sekian, latihan sekian, tak ketemu dokter, dilatih lagi kayak gitu bisa. Monggo silahkan disesuaikan, nggak ada yang langsung mendadak. Semua orang jadi atlet maraton tuh juga latihannya dari pelan-pelan. Iya. Nah itu sama ya kalau yang lagi saya terkena COVID isoman, walaupun ibu hamil tetap harus exercise yang lain ya, tetap harus olahraga. Sami, ya? iya teh sami. Apalagi kalau ibu hamil ya, tambah itu diafragma kita kan ada 2 ya, diafragma atas itu diafragma untuk nafas, yang di bawah diafragma pelvis kan, otot dasar panggul. Nah itu dua-duanya kan bebannya tinggi di orang hamil. Jadi itu betul-betul harus dijaga biar temelar teh habis turun mesin nanti. Iya. Ya dilatih, dijaga betul. Nah, kalau dari Chan sih itu. Kalau latihan batuk masih perlu terus nggak? Kalau ada batuk teh mah boleh gitu. Tetap latihan nafas saja terus ya. Yang COVID ya. Iya, sama ya tadilah menambahkan yang agar gak jadi stigma ya teh ya. Jadi yakinkan teman-teman, aku tuh lebih jelas loh. Aku PCR-ku udah negatif. Kemudian labku bagus, stabil. Kemudian ronsenku oke. Bekas infeksi saja, nggak ada infeksi aktif. Kalian punya nggak data kayak saya? Justru saya nggak harus curiga sama kalian. Gitu, bukan kalian curiga sama saya. Dan itu yang harus diinfokan betul. Karena kan kita adanya saling menjaga, yang dibilang tagline maskermu melindungiku, maskerku melindungimu, gitu kan ya teh. Kalau di persahabatan kami sebutnya bukan itu, tapi aku aman bagimu dan kamu aman bagiku gitu. Jadi kita harus meyakinkan sama-sama aman, karena kan apa yang nempel di kita bisa bahaya ke teman, bisa bahaya ke keluarga. Jadi semoga bukan kita yang membawa hal yang membahayakan itu. Dengan cara ya saling menjaga, no baper pokoknya kalau diingetin gitu. Iya. Nah, sama jangan lupa juga harus semangat itu ya. Iya, teteh semangat. Ya, karena dengan semangat latihan itu jadi mau ya. Gitu. Iya, dan itu gunanya sahabat mungkin ya teh, cari sahabat yang positif thinking gitu ya, yang benar-benar bisa ngebina spirit untuk survive di era seperti ini. Kami kan sebut itu sebagai holding space deh. Kalau ada teman yang bawaannya negatif, bawaannya nyedot energi nggak enak, mah tinggalin aja, cari yang sayang sama kita gitu. Karena itu kan benar-benar bikin energi booster kan ya. Kita banyak keluarga, banyak anak terang kan teh. Jadi udahlah kita cari yang nyaman, ke kita eman, berkah untuk semua gitu. Jadinya ya jalan kita juga Tuhan jaga gitu teh. Nyaman di hati itu penting banget sekarang. Cara menghibur dirinya begitu. Ya, sama dengan aku ketemu teteh. Kita belum ketemu ya, pandemi ya. Aduh lumayan, alhamdulillah ini mah udah lumayan berkurang kangennya. Sampai lupa Bandung di sebelah mana. Walaupun virtual ya. Iya.
Terus ini mungkin jadi kalau gitu ya untuk apa berhubungan lagi sama si stigma yang tadi itu ya di masyarakat ya. Ha. Jadi tetap tetap kalau menurut saya kita mesti ada diagnosa lab ya untuk Ya, membuktikan kita itu udah sembuh. ronsen teteh. Jadi tuh jangan ngomong aja, Mm-mm. oh udah saya mah udah gak ada keluhan gitu, udah Mm-mm. sembuh ya. Tetap masih ada Uh-uh. buktinya supaya jadi jangan Uh-uh. bicara tanpa ada bukti ya. Bukti ya, dan jangan Ya. juga nuduh gitu bikin hoak tanpa bukti. Jadi karena Ya. kan saya sudah negatif, kamu sudah negatif, kok saya batuk kamu enggak. Kamu lihat tahu enggak paru-paru saya ya, bekas kebakaran hutannya mah banyak gitu. Jadi paru-paru saya namanya fibrotik gitu kan, ada parut ya teh, bekas luka kan ada keloid, parut segala Ya. macam itu teh sami. Nah kalau keloid kayak gitu mah meni paru-paru dikupnat ya teh kalau baju. Jadi kan kalau dipakai ngapa gerak dikit mah batuk gitu wajar gitu. Gitu teh. Ya. Jadi kami itu sampai dulu waktu banyak yang positif lomba city value kita sama-sama tahu ya teh ada city value kan untuk sektor Ya. time value untuk tahu kadarnya parah enggaknya gitu. Terus Ya. kita nyemangatinya kan tuh, lu berapa? Lu ke 20 sekian, 30 sekian. Nggak apa-apa, gue 11 aja masih hidup, kayak gitu. Jadi ya santai wae, karena yang penting fatalitasnya kok kan. Kebetulan mungkin dia nyedot lebih banyak, dia kurang istirahat, jadi nih COVID beternak di badan dia lebih banyak gitu. Ya jangan kasih makan, jangan kebanyakan gula, jangan kurang istirahat, jangan kasih dia betah di badan. Obatnya mah ngikutin badan teh mager aja, istirahat, latihan nafas, oksigennya yang bagus, patuhi semua arahan dari tenaga kesehatan gitu. Jangan kasih kesempatan stres, nanti yang seneng COVID-nya. Iya, Uh-uh. gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bincang-bincangnya bisa berguna nih ya Chan ya, bisa Iya, bermanfaat. insya Allah manfaat. Teman-teman. Pertama obat kangen, yang kedua Ya. bagi ilmu. Ya, jadi buat semuanya, buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian, kita yang sekarang ini latihan pernafasan pada saat isoman dan pasca COVID Ya. ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mungkin Amin. untuk yang saudara-saudaranya atau temannya mengalami COVID bisa diinfokan gitu ya. Nah, yang penting adalah bahwa kita mesti latihan ya. Latihan itu sedini mungkin dari mulai awal kita terdiagnosa sampai kita sudah sembuh, tetap harus latihan. Nah, supaya kita bisa beraktivitas lagi secara optimal ya, gitu ya, Chan ya. Iya, iya teh nuhun teh. Ternyata masih ada satu pertanyaan ya, ini baru masuk. Oh iya, ya. Mangga. Pasien CT-nya rendah, tapi gejalanya ringan. Tapi ada juga yang CT-nya tinggi, gejala lebih berat. Gitu, kenapa dok? Oh bisa, atau tergantung dari pasukan di badannya, gitu kan. Sekarang kami sih nggak terlalu memperhatikan city value ya teh, karena city value itu kan tergantung dari parameter laboratorium. Ada yang bilang 40, ada yang 30, ada yang 38, ada yang 45, ada yang 48 gitu. Tergantung dari markernya gitu. Jadi reagen apa yang dipakai sama lab itu, sama metodenya seperti apa, sama gen apa yang dicari. Karena ada 5 gen kalau standar yang di WHO. Dan kami kerjakan di persahabatan, makanya di kami itu bisa lama. Paling cepat 24 jam, paling bisa 3 hari, karena itu melototin satu-satu itu yang dicari, dan mereka cari markernya antara 3 sampai 5 gitu. Jadi karena kita mau memastikan bahwa negatif adalah negatif dan positif adalah positif gitu. Jangan segitu aja, apakah mungkin ada kesalahan? Bisa aja kan, tingkat PCR itu sekitar 70%. Gitu. Bisa aja dia false negatif atau false positif, masih bisa. Yang 99% cuma yang dengan bilasan dari bronkus. Jadi pasien mah dimasukin alat ke mulut, dikorek langsung dari saluran nafas utama, baru dilakukan tes PCR dari situ gitu. Tapi mah yang ngorek mah kena duluan, itu mah yang ngaduk-aduk COVID. Jadi yang sering dikerjakan adalah PCR, dan itu kita anggap kalau positif adalah positif, kalau negatif observasi, hati-hati. Karena belum tentu ketangkep gitu. Ada kemungkinan 30% lolos dari kerokan gitu. Jadi yang kita diambil dari hidung gitu ya. Kalau yang hidungnya minimalis mah nggak banyak yang nempel biasanya. Kalau yang hidungnya tinggi gitu ya, konstruksinya bertingkat itu yang yang banyak banget tempatnya untuk nempel, itu bisa aja tuh ketinggalan gitu. Gitu teh.
Ya. ya, yang apa namanya, kalau city value yang kita lihat, terus itu tergantung dari ketahanan orang. Kalau memang dia apa namanya, daya tahannya bagus, masih survive dia. Jadi coping mechanism. Tapi itu nunggu nunggu sistem kekebalan tubuhnya ambiar. Karena kalau CT-nya turun terus, berarti kan itu dia bertambah banyak teh. Dalam diamplifikasi, ibarat kita jaring ikan di dalam empang ya, sekali jaring langsung dapet, misalnya gitu. Karena kan saking, tadi satu kali doang misalnya, atau 11 kali, city value saya 11, 11 kali dicoba jaring langsung kena. Yang satu lagi sampai 38 kali nggak dapet-dapet gitu. 39 baru dapet. Oh, berarti kan ikannya banyakan yang tadi. Berarti si virusnya banyak tadi loadingnya. Oleh karena itu dia terancam bahaya ini. Dia lebih ngeri karena tubuhnya masih bertahan perang ini, nunggu serdadunya capek. Gitu. Kalau serdadu capek ambiar, langsung ambruk. Makanya kita kenal sebagai happy hypoxia. Nggak apa-apa. Ini walking desaturasi. Orang-orang yang berjalan pada dia desaturasi ini yang kami sangat takuti. Ambruknya bruk teh waktu di ronsen-ronsennya putih. Ya. Jadi ronsen itu yang paling dilihat. Kami nggak lihat lagi CT. Kalau positif oke, itu untuk menatakan bahwa dia terinfeksi. Mau antigen, mau PCR, tapi ronsen kita lihat, kemudian lab kita lihat. Trennya bagaimana? Tuduhan pertama COVID, kedua DHF ya teh, karena itu kan mirip gitu. Ya, mungkin kita akhiri sesi siang ini ya. Iya, nuhun teteh. Iya. Sama-sama, terima kasih waktunya ya. Nah, jadi Sami-sami. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk latihan sedini mungkin. Dan kami akan menyiarkan siaran ulangnya di YouTube Salus Medica. Nanti yang punya Dokter Chandra juga ada ya YouTube-nya ya. Boleh, mangga. Iya. Tapi mungkin kita butuh proses akan paling lambat hari Senin. Nanti kita akan buka kasih pengumuman ya, gitu ya, kalau udah ada di YouTube-nya ya. Nah, di IGTV juga ada. Ya, mungkin sekian waktunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Amin. Sehat selalu ya, Teteh. Ya, sehat semuanya ya. Yuk. Sehat. Dadah Teteh, dadah semua. Salam sehat. Salam sehat.